Baradae menjelaskan banyak hal. Salah satunya adalah soal menembak. Tadi, ya makanya ini panjang sekali proses permintaan keterangannya karena jawabannya kami minta untuk deskriptif. Jadi kalau minta kesimpulan dan sebagainya kami belum bisa menyimpulkan karena semua jawabannya memang kami minta untuk deskriptif. Kami tidak bisa menjelaskan karena panjang sekali dan itu nanti akan kami munculkan di di laporan akhir. Fakta yang disampaikan Komnas HAM, baik itu benar-benar fakta atau termasuk itu opini, sebagaimana kaitan dengan kausalitas sebab luka senjata itu opini, karena Komnas HAM tidak punya keahlian dalam hal itu. Dia bukan ahli balistik, bukan ahli senjata, bukan ahli forensik, sehingga ngarang saja dia ya, menyampaikan oh ini dari jarak yang berbeda, jauh, dekat, itu ngarang itu Komnas HAM. Dia memang pejabat resmi tapi bukan dalam rangka memberikan opini atau simpulan terkait sebab akibat dari luka tembak gitu. Drama akan terus berlanjut dan ya Komnas HAM gini loh, coba dramanya itu yang bagusan dikit gitu. Jadi apa ya, nggak gampang ketebak gitu. Film itu kalau gampang ketebak nggak enak, ya kan, nggak bagus film tuh. Gampang ketebak, jangan dong. Ini kalau kayak begitu masa kertasnya dilipat begitu ya. Makin kesini makin tidak jelas kasus ini dan saya khawatir Komnas HAM ya sudah kelihatan indikatornya ini tidak akan jauh beda lah hasilnya dari kasus Brigadir J, itu akan di KM 50 kan. Jadi kita semakin tidak percaya dengan penegakan hukum, bahkan sistem hukum, dan ini yang kemudian mengingatkan kita untuk kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Brutal, Komnas HAM beberkan Baradae tembak bertubi-tubi Brigadir J tanpa ampun, ditembak dari jarak 2 meter. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ahmad Taufan Damanik membeberkan fakta mengejutkan terkait kasus pembunuhan Brigadir J. Lembaga ini menemukan fakta bahwa Baradae menembak seniornya Brigadir J secara brutal. Baradae awalnya menembak Brigadir J dari jarak jauh dan tepat mengenai sasaran. Namun emosinya yang meningkat membuat dia terus menembaki Brigadir J secara bertubi-tubi. Mirisnya, ia menembak polisi 27 tahun itu dari jarak dekat. Menurut Komnas HAM, peristiwa tembak-menembak ini yang menampilkan adegan baku tembak. Si pemenang yang telah berhasil menembak sasaran menembak lagi untuk memastikan lawannya lumpuh. Taufan mengatakan Komnas HAM memastikan telah mengantongi keterangan dari Baradae terkait kematian Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Taufan mengungkapkan Baradae mengaku telah menembak Brigadir J. Peristiwa itu bermula saat Baradae yang baru tiba di rumah dinas Ferdy Sambo yang kemudian naik ke lantai 2 rumah itu. Ketika itu, ia akan melakukan isoman. Dari pantauan CCTV, Taufan mengatakan Baradae naik ke lantai 2 menuju ke ruangan tidur ajudan. Usai mendengarkan teriakan itu, Baradae turun dan melihat Brigadir J. Setelah beberapa tembakan, Baradae menuju ke belakang mengokong senjata yang membalas tembakan itu. Status Baradae hingga kini masih belum jelas. Menurut kabar, ia kini berada di Makobrimob, sebelumnya pernah disebut berada di Mapolda Metro Jaya. Pengacara keluarga Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, menyebut penyidik dari tim khusus terkesan tertutup dengan perkembangan penanganan insiden berdarah yang terjadi di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo. Pernyataan itu disampaikan Komarudin usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor dugaan pembunuhan berencana. Padahal menurutnya, dalam kasus ini Irjen Ferdy Sambo yang diduga terlibat telah dinonaktifkan sementara oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kadif Propam dan Kasat Gasus. Terlebih, Presiden Joko Widodo pun sudah meminta Polri untuk tak menutup-nutupi pengungkapan kasus tersebut. Hanya saja, tim penyidik tim SUS justru meminta Komarudin untuk bersurat ke Barreskrim Polri Komjen Agus Ardianto ihwal tersebut, sehingga dalam waktu dekat kuasa hukum akan melakukannya. Sebagai informasi, Barreskrim Polri menarik seluruh laporan polisi mengenai insiden berdarah yang menewaskan Brigadir J. Dalam upaya pengusutan kasus ini, Polri telah melakukan beberapa langkah penyidikan. Satu diantaranya proses ekshumasi dan otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir J. Otopsi ulang dilakukan karena ada permintaan keluarga yang meyakini adanya unsur pembunuhan berencana di balik kasus tersebut. Proses otopsi terhadap jenazah Brigadir J akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Muara Jambi. Kemudian tim Sus Polri juga sudah melakukan uji balistik di rumah singgah Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Tujuannya untuk memastikan sudut dan jarak tembak, kemudian memastikan jumlah tembakan yang terjadi di balik insiden berdarah tersebut. Komarudin Simanjuntak membeberkan fakta baru di mana ia mengungkapkan alasan adanya ancaman pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J.
Komarudin mengatakan ancaman pembunuhan itu dilakukan oleh skuad lama yang juga merupakan ajudan dari Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Dirinya mengungkapkan alasan adanya ancaman pembunuhan itu lantaran Brigadir J merupakan polisi yang berprestasi dan disayangi oleh Verdi Sambo beserta istri Putri Chandrawati. Komarudin pun mengatakan bukti sayangnya Verdi Sambo dan Putri adalah ketika adik Brigadir J yang juga anggota polisi dipanggil oleh mereka untuk diberi hadiah. Selain itu, kata Komarudin, Verdi Sambo dan Putri menjanjikan untuk mengurus kepindahan adik Brigadir J dari pelayanan markas kepolisian Negara Republik Indonesia ke Jambi. Update terus tewasnya Brigadir J Putri Chandrawati, berteriak dan panggil Baradae hingga hilangnya organ Brigadir J. Fakta terbaru terkait tewasnya Brigadir J adalah adanya teriakan dari Putri Chandrawati dan memanggil Barada Richard Eliezer alias Baradae. Teriakan ini terjadi saat Putri Chandrawati beserta Baradae, Brigadir J dan ajudan lainnya tiba di rumah dinas. Dikutip dari Tribun News, Baradae langsung naik ke lantai 2 untuk membersihkan diri ketika telah sampai di rumah dinas. Sementara ajudan Verdi Sambo yang lain bernama Ricky menuju ke ruangan lain yang berada di lantai dasar. Kemudian, Baradae mendengar adanya suara teriakan Putri Chandrawati dari dalam kamarnya yang berada di lantai dasar. Kuasa hukum Brigadir J Komarudin Simanjuntak mengatakan penghentian laporan itu karena kliennya telah meninggal. Karena itu, sesuai pasal 77 KUHP maka penyidikan terhadap kasusnya harus segera berhenti. Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menerima laporan dari Irjen Verdi Sambo saat menjadi Kadif Propam pada 8 Juli 2022 pukul 17.00 WIB. Laporan menjadi modal bagi tim penyidik Polres Jakarta Selatan untuk melakukan olah TKP terhadap jenazah Brigadir J yang berlumuran darah tergeletak begitu saja. Pemeriksaan para saksi juga telah dilakukan terhadap 4 orang. Mereka adalah R, K, Baradae, dan Ibu Kadif Propam Polri Putri Verdi Sambo. Hasil pemeriksaan saksi diketahui rumah itu adalah rumah singgah yang digunakan selama ini selama pandemi untuk isolasi mandiri sambil menunggu hasil tes PCR. Selang seminggu, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengambil alih perkara baku tembak Brigadir J dengan Baradae di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Perkara yang menyidik kejadian 8 Juli 2022 ini sebelumnya ditangani Polres Metro Jakarta Selatan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan penyidik Polres Jaksel juga masih dilibatkan untuk mengusut kasus ini. Sementara Bareskrim Polri juga turut memberikan asistensi. Dedi menerangkan penyidikan ini terkait perbuatan cabul dan pengancaman. Dugaan itu sesuai dengan pasal 335 dan 289 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.